Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man walad. Pada semua yang hadir, jadi kita masuk pada pusingan yang kedua, yaitu sesi interogasi wakil-wakil ARG. Ini kumpulan daripada kumpulan Ustaz Nur Hidayat bersama dengan panel-panel jemputan. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Hidayat dan juga panel-panel untuk membuat interogasi terhadap pembentangan panelis pertama, Ustaz Masyadi Masyudi, untuk tempoh 1 jam 15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Ustaz Masyadi yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya hormati pula, alhamdulillah saya akan langsung saja. Saya ingin tabayun, minta penjelasan daripada Ustaz tentang masalah yang sudah Ustaz sampaikan. Karena dari tadi, dari awal sampai akhir saya simak, saya belum bisa menerka, melihat manhaj Ustaz secara jelas. Apakah minal mufawwidin, apakah minal muthbitin, atau macam mana? Bahkan kalau misalkan Ustaz mengatakan bahwa ana minal muthbitin, tadi dari nakalan-nakalan Ustaz justru ada nakalan kritikan kepada muthbitin. Pertama adalah saya ingin minta penjelasan dari Ustaz bahwasanya selama ini Asy'ariyah dianggap sebagai kelompok firqah yang sesat. Salah satu kesesatan Asy'ariyah menurut mereka berpunca pada masalah mutasyabihat. Bahkan mereka mengatakan bahwa mansya'u dhalalatil asy'ariyah adalah ad-duhum bi annal khabariyah minal mutasyabihat. Nah, saya ingin jelas daripada Ustaz terlebih dahulu sebelum nanti ada manhaj atau mauqif Ustaz secara lebih dalam. Saya ingin tanya pada Ustaz, sifat khabariyah minal mutasyabihat amlah, cukup. Dan mohon nanti disampaikan dalil atau hujahnya. Terima kasih atas soalan Ustaz Nur Hidayatnya. Jadi saya pun tak faham tentang soalan Ustaz. Pertama sekali saya tak faham sebab kita sendiri bincang bagi sudah ada semua jamaah, bukan bincang syafi'ah. Nah, begini Ustaz, mohon maaf. Kalau kita membicarakan ayat khobariyah, kan judulnya adalah metode berinteraksi dengan ayat sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bisa tidak bisa, maka kita harus merujuk pada ayat Al-Quran tentang pembagian ayat adanya muhkamat dan mutasyabihat. Karena ini sangat penting sekali. Karena ini akan memperlihatkan manhaj Ustaz. Dan nanti macam mana saya akan minta penjelasan merot jawaban Ustaz. Kalau masalah sifat khobariyah minal mutasyabihat atau tidak ada kejelasan, wah repot saya juga nanti. Kenapa kalau repot? Nanti Ustaz tidak punya manhaj jelas. Saya ini berdebat, bermudzakarah dengan muthbitin atau macam mana? Jadi tidak ada manhaj yang jelas. Jangan sampai ini gaduh-gaduh. Tidak jelas. Contoh misalkan Ustaz tadi banyak menakal daripada ulama-ulama yang mufawwid semua. Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, As-Sam'ani. Nanti saya bisa buktikan ini bahwa mereka ulama-ulama yang Ustaz nakal ini minal mufawwidah. Dan mufawwidah ini katanya oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain ini adalah tajhil, sesat, bukan manhaj salaf dan lain-lain. Dan saya ingin pertama yang ingin saya tanyakan adalah sifat khabariyah minal mutasyabihat atau tidak, dan mana hujah, bukti dan lain-lain. Baik, selama tadi pada permulaan pertanyaan Ustaz, saya bukan sanggah, sebab tajuk tadi. Saya bincang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan masalah Asy'ariyah dan sebagainya. Bila salam kedua Ustaz tanya masalah tentang berkaitan hukum ke mana perginya sifat khabariyah. Adakah di kalangan mutasyabihat Atau tidak? Ataupun dari kalangan dipanggil bukan daripada mutasyabih. Baik, sekarang saya yang kita Ustaz, kalau Ustaz tadi berkaitan dengan saya sifat khabariyah. Bagi saya sifat khabariyah, manhaj saya Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama. Sebab sabar Ustaz ya. Ustaz ada masa 2 minit ke 2 minit? Saya 2 minitnya. Ustaz tenang sabar.
Sabar Ustaz ya. Baik. Baik, dalam apa? Mohon maaf Ustaz. Iya. Begini, Ustaz tinggal jawab iya atau tidak. Oh macam tu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya. Hanya ada dua Ustaz, tak usah banyak-banyak. Ustaz tinggal cakap minal mutasyabihat atau minal muhkamat. Jawabannya iya atau tidak. Na'am amla. Jadi nanti saya bisa meneruskan pertanyaan berikutnya. Oke. Dan ini pertanyaan yang pertama kan? Oke ya. Sebab tadi kalau ikut daripada kitabnya Pamer, Ustaz kena tekan Ustaz Mas Hadi. Ini soalan saya yang pertama. Iya. Jadi saya pun tidak jelaskan pada saya. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak. Ustaz sebenarnya tanya apa saya pun tak faham. Sebab Ustaz punya soalan tu daripada tadi ke Asy'ariyah, pergi ke sini, pergi ke situ. Jadi mukadimah tak ada masalah pun, tapi tajuk yang tadi. Baik. So kalau Ustaz tanya, saya berkata masalah ayat mutasyabih ada ke tak ada? Ataupun ayat apa, ayat khabari, sifat khabariyah. Adakah ayat mutasyabih ataupun bukan? Bagi saya ayat sifat khabariyah bukan ayat mutasyabihat. Ini pertanyaan seterusnya Ustaz. Iya. Saya tadi minta hujah Ustaz. Pernyataan ulama bahwa itulah bahwa salaf adalah menetapkan sifat khabariyah bukan termasuk mutasyabihat. Saya ingin hujah dari Ustaz. Baik, hujah saya berkaitan dengan masalah ayat mutasyabihat tak termasuk dalam sifat khabariyah kerana semua telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan mereka-mereka yang mengikut akan dia. Mohon maaf, saya hanya ingin kejelasan hujah Ustaz saja. Ya. Hujah Ustaz, saya bisa untuk menjelaskan bahwa sifat khobariyah ini minal mutasyabih atau tidak. Saya sudah siapkan jawaban-jawaban. Iya. Saya hanya minta kita ingin ada al-fariq bainana wa bainakum. Iya. Bahwa mutasyabihat khobariyah ini untuk cakap Ustaz ini bukan termasuk mutasyabihat, berarti minal muhkamah. Iya. Nah, saya ingin ucapan ulama yang menisbatkan bahwa salaf memang menganggap tidak mutasyabihat. Itu saja Ustaz. Ya, memang betul. Iya, mohon Ustaz. Ini saya biar ada ziyadatul ilmi. Iya, Ustaz. sama-sama. Saya mau istifadah dari Ustaz. Jadi Ustaz tinggal menjelaskan nakal pendapat ulama. Kalau hanya penjelasan saja, wah saya tidak dapat ilmu baru Ustaz ini. Ya. Jadi sebab apa yang saya faham, dari kalangan ayat-ayat yang kamu katakan sebagai sifat khabariyah sebagai bukan mutasyabih. Dan saya mengatakan ayat sifat-sifat khabariyah itu dipanggil termasuk ayat muhakamat. Baik, soalannya begitu kan? Muhkamat bukan muhakamat. Muhkamat ya. Kadang-kadang saya terlantar lidah, maaf ya. Subkulisan. Ayat. Jadi bila kamu mengatakan kepada saya, soalannya adakah dari kalangan muhkamat ataupun dari kalangan mutasyabih? Saya dah beritahu kan, sifat khabariyah semua daripada ayat muhkamat. Jelas tak Ustaz? Ya. Jelas. Ya. Contoh ni yang dinam tadi, qala Ibn Abbas, sifat khabariyah minal mutasyabihat. Qala Sufyan Tsauri, sifat minal muhkamat. Muhkamat ya. Nah, saya mintakan dalil. Jawaban oke, saya terima. Ustaz cakap ini minal muhkamat. Nah, kan jawaban ini kan perlu bukti, perlu dalil, kan gitu. Sandaran. Sandaran baik. Ya. Dalam ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah, ya. Baik, sabitkan muhkamat dia tidak datang daripada Nabi menafsirkan akan dia atau mentakwilkan akan dia. Jadi kekal dengan nama asal itu kan dinamakan dia sebagai ayat muhkamat dipanggil. Kita panggil sifat khabariyah. Itu masih dari penjelasan Ustaz. Ya. Oke lah, atau begini saja kita putuskan. Ya. Manhaj Ustaz tidak bisa menakal, tidak ada nakalan dari ulama salaf. Jadi jelas. Kalau nanti ini jelas, kita akan jelas bahwa Ustadz bukan pengikut salaf dalam hal ini. Kan enak. Oh gitu maksudnya. Iya maksud saya. Nah saya kan misalkan Ustadz tanya sama saya, apakah ini mutasyabihat atau tidak? Nah kan saya jawab mutasyabihat misal. Nah apa bukti Ustadz? Nah saya siapkan nakalan-nakalan. Duklenukan daripada ulama bahwa atau perlu saya bacakan? Oh tidak, saya minta Ustadz dari dulu. Ustadz dulu saya kan interogasi. Oh ya, saya juga ya. Baik.
Tak, pasal soalannya Iya. sifat khabariyah adakah muhkamat Atau atau mutasyabihat. mutasyabihat? Cukup nakalan dari Ya. ulama, Ustaz sudah menjawab. Baik, ayat-ayat muhkamat, apa yang saya faham? Oh tidak, nukilan saja Ustaz. Apa dia? Nukilan, kalau saya Orang saya fulan, paham, fulan. kalau hanya saya paham, saya pun bisa Ustaz. Ya. Tapi orang mana percaya kalau itu bukan dari nakalan ulama? Saya tak ada bandingnya dengan para ulama. Kita otomatis menakal ucapan-ucapan mereka sebagai penguat hujah kita. Kalau tidak bisa, berarti nanti jelas manhaj kita. Ustadz belum bisa menakal daripada ucapan salaf yang menyatakan bahwa ini muhkamat. Minimal dari para ucapan-ucapan ulama-ulama yang muktabar. Tak harus dari ucapan salaf langsung, atau minimal dekat dengan mereka. Masanya dekat dengan mereka. Itu saja. Mudah, bisa atau tidak, enak Ustadz nanti. Kita akan bisa melanjutkan hujah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau masalah pokok asas ini saja sudah tidak jelas, nanti saya bisa mengatakan pada Ustadz, manhaj Ustadz ini tidak jelas juga. Satu sisi musbit, satu sisi tafwid, satu sisi tolak takwil. Nanti pun saya bisa tanyakan kepada Ustadz bahwa ulama-ulama yang selama ini menuduh Asy'ariyah sebagai Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka pun takwil. Saya bisa masalah kita sebut masalah aja. Tidak. Maaf Ustaz ya. Baik, sekarang saya disoal oleh Ustaz Ustaz Nur Hidayat ya. Iaitu sama ada sifat khabariyah termasuk di dalam ayat muhkamat. Ayat muhkamat, minta maaf ya, sama ada ayat muhkamat ataupun ayat iaitu mutasyabihat ya. Baik, sekarang saya pun tak tahu macam mana Ustaz boleh soal lagu tu sebab tak pernah timbul soalan tu, saya tak faham. Oh tidak Ustaz, saya pernah baca. Sebab tidak ada, saya tahu saya Ustaz, minta maaf ya. Saya tidak ada ulama, mungkin saya tak jumpa lah. Mungkin Ustaz jumpa kan jawapannya, mungkin saya tak jumpa jawapannya kan. Tapi cuma saya melihatkan tentang berkaitan dengan apa? Ulama salafus salih mengatakan ini ayat khabariyah, sifat khabariyah ialah muhkamat. Sama ada saya tidak jumpa ambilannya di mana. Cuma saya mengambil daripada apa yang dibatangkan oleh ulama-ulama yang mengisbatkan sifat-sifat tersebut tanpa mentakwilkan akan dia. Itu yang saya faham kata dia dipanggil ayat muhkamat. Itu saja. Maknanya Ustaz Tidak bisa menjawab. Di riwayat hadis saja boleh nukil tapi melalui riwayat. Masalah ini tak dapat. Ya. Saya bisa menakal ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Dr. Soleh Fauzan, juga dari ulama-ulama saja saya bisa nakalkan Ustaz. Ya silakan. Oh tidak, saya ini dalam rangka interogasi. Mohon maaf, nanti masalah saya akan jelaskan pada pembentangan saya. Iya. Bahwa khobariyah adalah mutasyabihat dengan hujah-hujah yang akan saya sampaikan nanti. Tapi itu nanti. Ini dalam rangka tabayun kepada Ustadz. Iya. Jadi mohon maaf sampai detik ini kita tidak perlu berlama-lama. Saya tidak dapat jawaban dari Ustadz bahwa jawaban yang ilmiah, bukan hanya jawaban yang sekedar jawaban dan jawaban. Saya belum sampai saat ini belum bisa menemukan dari manhaj Ustadz ini mutasyabihat dengan muhkamat dan dengan dalil yang kuat. Mohon maaf ini tidak perlu diteruskan karena tidak ada kejelasan. Iya. Soalan lain. Oke. Soalan kedua. Apakah tadi dalam saya sudah simak beberapa pernyataan Ustadz. Saya sebagaimana di awal manhaj Ustadz ini pun saya belum jelas antara tafwid atau itsbat karena banyak yang dinukil oleh Ustadz ini justru minal mufawwidin semua ini. Oke, saya hanya ingin menjelaskan pertama adalah agar jelas pertama tentang takwil saja. Saya ingin Ustadz menjelaskan tentang metode takwil. Metode takwil, apa itu takwil? Terus kemudian apa syarat-syarat daripada takwil? Terus kemudian lagi apakah takwil minal qat'iyat atau minal dhanniyah? Artinya termasuk min babil ijtihad. Ingat Ustaz bahwa akidah ini ada dua. Ada usulul akidah dan ada furu'ul akidah. Usul akidah tak boleh beza. Antara Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah semua sama. Mereka berbeza atau misalkan contoh Asy'ariyah dengan Maturidiyah atau dengan Athariyah berbeza hanya dalam furu'ul akidah.
Nah, saya minta penjelasan dari Ustadz metode takwil, sehingga jangan saya, karena Ustadz tadi mengatakan belum ada kejelasan tentang takwil. Kemudian ketika ada takwil Asy'ariyah yang dianggap cocok dengan takwilnya Mu'tazilah, terus itu kemudian jadi bukti bahwa Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Jadi saya kejelasan dari Ustadz. Jangan sampai hanya satu titik yang sama, kemudian semua disamakan semua. Misalkan saya Sholat menghadap kiblat, Syiah pun menghadap kiblat, Mu'tazilah menghadap kiblat. Apa dengan persamaan ini kemudian saya dianggap sebagai Syiah, Mu'tazilah, atau macam mana? Jadi kita harus membezakan antara metode takwilnya Mu'attilah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah. Jadi saya minta Ustadz untuk menjelaskan itu semua agar tidak ada mubham dan lain-lain. Silakan. Terima kasih atas soalan soalan yang kedua daripada Ustaz Muhammad, Ustaz Nur Hidayat ya. Baik, pertama mungkin Ustaz salah dengar agaknya, nanti kan Ustaz boleh ulang balik saya punya video tu. Saya kata hanya ini antara Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang mengikut takwil pahaman Mu'tazilah. Kalau kita balik tak ada masalah pun Baik, saya tidak artikan semua ya, minta maaf Ustaz ya, tapi Ustaz mengatakan semua tadi. Saya tanya Ustaz. Iya. Bukan penuduh. Iya. Tanya bisa Ustaz. Tapi pertanyaan Ustaz serupa dengan soalan penuduh. Saya mengatakan semua Asy'ariyah ya. Baik. Okey. Kemudian soalan Ustaz berkaitan dengan takwil ya. Berkaitan dengan takwil apa dia kata tadi? Berkaitan dengan takwil. Sebelum balik sikit soalan Ustaz berkaitan dengan takwil tu. Tolong catat soalan dia. Saya kena perbincangan. Soal diulang soal. Saya ingin tahu dari metode Ustadz tentang apa itu takwil. Dua, syarat-syarat daripada takwil. Dan mungkin juga nanti akan kita tahu mana takwil yang sahih dan mana takwil yang fasih. Nanti akan saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Okey, masih. Baik, berkaitan dengan pertanyaan takwil ya. Jadi saya minta maaf nak beritahu ke Ustaz, konsep takwil dalam sifat khabariyah tidak ada di kalangan ahli sunnah. Tidak ada? Ya. Oke, ini saya catat. Catat satu dulu ya. Nanti kalau saya salah boleh betulkan ya. Baik. Yang kedua, so takwil, bila kita bincang sebut kalimah takwil, iaitu lawannya ialah kepada sifat iaitu zahir ya. Zahir lawannya takwil. Sebelah hakikat lawannya majaz. Itu biasa yang saya belajar ya. Bila bincang saja takwil, mana lawannya zahir. Baik So bila kira hakikat, lawannya ialah majaz. So bila Ustaz sebut saja kalimahnya ialah takwil, mana itu maknanya berlawanan antara takwil dengan zahir saja. Baik. Kemudian bila faham kalimah zahir, kita faham perbezaan antara zahir dan perbezaan antara iaitu hakikat. Pada satu laluan dia akan berbentuk seolah-olahnya sama. Tetapi ketugasan dalam memahami kalimah zahir dan takwil, memahami konsep zahir dan takwil, memahami konsep iaitu hakikat dan majaz, situ tempat perbezaan dia. Dan contohnya kalau kita kata kalimah istawa tadi, kalimah istawa, baik, zahirnya dia akan pergi kepada 15:2, maknanya tugas zahir ialah kembali kepada ahli lughah. Baik, ketika ahli lughah melihat kalimah istawa tidak sesuai dengan Allah Ta'ala atau tak sesuai dengan Tuhan, sebab dilihat ada qarinah yang memalingkan makna zahir kepada makna yang lebih baik, atau memalingkan kalimah daripada makna yang muhtamal kepada makna yang rajih, tentu gitu kan. Saja. Ketika dipalingkan ke situ, maka itu dipanggil namanya takwil. Sebab asal makna majaz ialah ma'wudi'a li ghairi man huwa lah. Itu konsep Imam As-Sawi dalam kitab Mukhtasar As-Sawi dan baik. So kita maklum dalam masalah majaz ni ada banyak sangatlah dia punya qarinah ataupun dia punya janama, majaz bil aqli dan majaz murakkab dan sebagainya ya. So saya masa berapa minit itu masalah masa ya. Jadi saya akan guna saja. Baik, semasa ustaz melihat kalimah zahir contohnya istawa baik, sekarang kalimah istawa ditafsir oleh ulama lughah ada banyak makna. Banyak terjemahan ni. Bukan makna terjemahan banyak. Jadi bila dilihat, golongan yang melihat bahawa sesungguhnya kalimah istawa itu tidak sesuai dengan Tuhan, maka dia takwil. Dengan sebab ada istihalah kata dia. Wallahu alam saya kata.
Tetapi saya tidak pernah mendengar dari kalangan imam Ahli Sunnah, seperti Imam Malik dan sebagainya, menterjemah atau mentakwil kepada mana istaula, tak ada. Maknanya bila mereka tidak mentakwil kepada istaula, contohnya itu maka kembali kepada hakikat kalimat istawa, kekal mana istawa. Dan itu sebab diterjemahkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak di kalangan sahabat-sahabat dan di kalangan tabi'in mengekalkan kalimat istawa yang sifatun lillahi ta'ala. Wallahu a'lam saya dah. Saya rasa saya untuk jawapan saya. Cukup ini? Ya. Oke. Ustaz belum menjawab pertanyaan saya. Saya minta metode takwil dan syarat-syarat takwil sehingga nanti saya akan tahu mana al-farqu baina takwil as-sahih wal fasid. Ustaz belum menjawab sama sekali. Oke, karena Ustaz lari kepada masalah zahir. Saya tanya lagi Ustaz, ini memperjelas, bukan pertanyaan baru. Yang Ustaz maksudkan ini adalah zahir tarkibi atau zahir ifradi. Dalam masalah Ustaz ijra ala zahirihi. Saya tanya. Zahir Tarkibi atau zahir ifradi. Karena dalam masalah ini harus diperjelas. Ada zahir tarkibi, ada zahir ifradi. Dan saya tak perlu menjelaskan kepada Ustadz bagaimana manhaj Ahlussunnah versi saya. Tapi saya tanya dulu. Ingat bahwa Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qudamah mempunyai sedikit metode yang berbeza dengan Asy'ariyah dan lain-lain. Tapi sebenarnya tidak bercanggah. Asal kita tahu ketika Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada takwil, kita harus tahu dulu metode daripada Ibnu Qudamah. Nah, untuk memperjelas ini saya tanya Ustadz dulu. Yang Ustadz jelaskan tadi masalah zahir itu zahir tarkibi atau zahir ifradi. Minta maaf Ustaz, saya minta maaf Ustaz, istilah yang saya ambil daripada kitab Sulfit ataupun kitab usul tafsir ataupun usul dalam. Oke Ustaz, berarti Ustaz begini Ustaz, saya jelaskan. Dalam masalah ini sangat jelas sebenarnya dalam masalah ini. Kalau metode dalam masalah ini, kan sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci daripada manhaj ini. Untuk memperjelas manhaj isbat atau tafwid. Jadi pertanyaan ini pertanyaan kunci. Oleh karena itu dikatakan as-su'al nisful ilmi. Buat apa saya bertanya yang tidak pokok-pokok? Saya pertanyaan pokok. Oke, saya perlu jelaskan kepada Ustadz karena Ustadz tidak bisa menjawab. Zahir tarkibi adalah zahir sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Al-zahir ma yasbiku ilal fahmi as-salim haqiqatan kana au majazan. Haqiqatan kana au majazan. Ini manhajnya Ibnu Qudamah yang banyak dipersalahkan oleh diikuti tapi tidak 100%. Ternyata zahir menurut Ibnu Qudamah pun kadang-kadang majaz. Nah, zahir ini disebut zahir tarkibi karena melihat qarinah dan melihat as-sabiq wal lahiq. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an sekali lagi tidak ada dhalalah, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang zahir ifradi, ini lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menafikan zahir. Dan Ustaz tidak bisa menjawab dalam pertanyaan ini. Terima kasih, tidak perlu karena Ustaz tidak bisa membezakan, jadi saya pertanyaan yang lain saja. Ya, tidak. Oke. Ustaz, metode takwil tidak ada kejelasan, syarat takwil pun tidak ada kejelasan. Seharusnya Ustaz tidak menuduh yang mentakwil istawa menjadi istaula. Raddul madhab ma'adami ilmihi bikunhihi, istilahnya apa itu? Menuduh dalam imayah. Tidak boleh Ustaz kita mengkritik sebuah manhaj tapi kita tidak tahu metode daripada manhaj itu. Kezaliman ini Ustaz. Oke, tidak. Saya lanjutkan. Ustaz mengatakan bahwa takwil tidak ada. Saya mau bertanya, ini sanadnya sahih. Dalam ayat yauma yukshafu an saq, ini ditakwil oleh Ibnu Abbas dan sanadnya sahih sebagaimana dalam Mustadraknya Hakim dan diiktiraf iqrar oleh Adz-Dzahabi dalam talkhisnya. Bahkan dalam Ibnu Hajar maupun Al-Baihaqi mentahsis sanadnya. Saya mau tanya, apakah ini takwil atau tak? Macam mana? Ini hanya satu. Saya masih bisa menyeraikan daftar takwil salaf Ustaz. Satu saja ini saja. Nanti kita akan tahu metode Ustaz yang dari tadi mengatakan bahwa tidak ada takwil. Saya tanya. Anda cuma membacakan ayat saja. Saya tak dengar takwilan dari Ibn Abbas. Oh, takwilnya yauma yukshafu an saq adalah masa asyiddah. Asyiddah. Di makna ya syiddah saja.
Seharusnya Ibnu Taimiyah pun dalam Majmu' Fatawa pun ada Ustaz ini. Iya kan? Iya, tapi saya tidak perlu nakal dari beliau, saya dari salaf saja biar kita tahu. Wallahu a'lam Ustaz. Oke, sudah jawaban jelas, saya lanjutkan lagi. Iya. Saya mau tanya kepada Ustaz tentang istawa. Tentang istawa, balik kepada istawa lagi. Ya. Karena dari tadi manhaj ta'wil tak ada dan lain-lain, Ustaz belum menjelaskan. Ya. Istawa ini saya perlu jelaskan kepada Ustaz. Istawa ini memang kontroversial di tubuh manhaj Asy'ariyah sendiri atau Ahlussunnah. Iya, iya. Itu kita akui. Jadi takwil Ustaz tadi yang Ustaz sampaikan semua dari Asy'ariyah semua. Memang Ibnu Battal Ar-Razi pun mengatakan tak bersetuju istawa ditakwil dengan istawa. Kita mengakui. Tapi ingat Ustaz, ini min furu'il aqidah. Yes. Jadi tidak perlu ini dilarikan kepada usulul aqidah. Kita harus mengetahui itu. Kalau kita tidak tahu tentang usulul aqidah, perbezaan antara usulul aqidah dan furu'ul aqidah, bahaya ini Ustaz. Oke. Kalau Ustaz tentang istawa, saya akui bahwa itu memang dalam tubuh Asy'ariyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah antara yang bersetuju. Tapi saya ingin sampaikan sedikit kepada Ustaz bahwa Ar-Razi yang tak setuju dengan takwil istawa, beliau hanya mengatakan ya juju ayyakuna jahlan, tapi tidak sampai jatuh kepada bid'ah. Berbeza dengan istawa ketika bermakna istaqarra. Nah, saya tanya kepada Ustaz, ketika ulama sebagian hanya saya, bukan Asy'ariyah semuanya, sebagian Asy'ariyah menyatakan bahwa istawa bermakna istaula ini tidak tepat, cocok dengan takwilnya Mu'tazilah. Bukan bincang masalah Asy'ariyah, Ustaz, saya bincang Ahlussunnah. Oh gitu. Iya, iya. Oke. Saya bukan Ahlussunnah. Saya bukan bincang Asy'ariyah, Ustaz. Dari Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz ini. Repot juga ini kalau ya tak apa-apa tau Ustaz. Ini kan kita membahas tentang Ini kaduknya saya diam, bukan saya Ustaz. Ayo kita nak betul apa? Saya sebab saya tengok dalam poin Ustaz tadi, Ustaz kata Ustaz Masyari menuduh mengatakan bahawa Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Yang Ustaz Masyari bawa tadi adalah apa yang menjadi kesamaan antara sebahagian Asy'ariyah dengan apa yang asalnya adalah dinyatakan oleh kitab-kitab Mu'tazilah, itu saja. Dan saya sepanjang yang saya ingat, saya tak tahu lah sama ada sahabat ada sebut, saya ingat tak ada pun Ustaz Masyari sebut ini adalah terpengaruh dengan Mu'tazilah ataupun ini adalah apa yang diambil daripada Mu'tazilah, dan ini menunjukkan bahawa Asy'ariyah adalah memang Mu'tazilah. Saya ingat saya memang tidak ada disebut situlah. Jadi saya ingat sebab apa yang Ustaz Masyari sebut adalah apa yang Ahli Sunnah kurun yang salafus saleh sebut begini, kemudian apa yang Mu'tazilah itu begitu. Jadi dan kemudian Ustaz Masyari dibawa dalam beberapa kitab, antaranya Imam Baihaqi, kemudian antaranya dalam kitab-kitab usul sunnah, dan itu saja. Saya ingat cuma kalau boleh saya mohon supaya kalau boleh fokuskan kepada tajuk berkaitan dengan apakah metod yang sebenarnya. Jadi terima kasih. Nombor 2 satu. Begini saja Ustaz. Oke, kita akan kembali lagi. Ya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan beberapa dalil atau hujah daripada ulama bahwa istawa bimakna istaula adalah takwilnya Mu'tazilah. Ya. Dan menurut Ustaz saya ingin kejelasan. Satu, apakah Asy'ariyah yang mentakwil istawa menjadi istaula secara otomatis pasti Mu'tazilah? Satu. Nomor 2, saya sampaikan ulama salaf yang mentakwil istawa menjadi istaula. Saya juga perlu ketegasan juga. Apakah ini ulama ini juga nanti Mu'tazilah? Yaitu Imam Al-Lughawi As-Salafi, Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak. Beliau wafat 237 semasa dengan Imam Ahmad. Ini bukan Abdullah bin Mubarak, beza. Ini seorang mufassir dalam kitabnya Gharibul Quran wa Tafsiruh. Beliau mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa ay istaula. Satu. Terus kemudian, tolong Ustaz tidak perlu panjang-panjang nanti dikejar. Ini juga Mu'tazilah, gitu saja. Cukup itu saja. Jadi minta kita cukup tahu gitu saja. Kemudian tentang apakah istawa bimana istaula, ini pasti tidak cocok dengan lughah. Saya tanya,
Ternyata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir Tabari, ternyata di antara salah satu makna istawa adalah istaula. Saya bacakan sedikit saja, nanti saya sudah cek, tapi ini ada kebetulan ada tag yang jelas gitu aja. Amal istiwa fi kalamil Arab munsharifun ila wujuhin minha al-ihtiyas wal istilah. Nah, ketika Imam Tabari pun mengakui bahwa dari salah satu daripada makna istawa secara lughah adalah istilah, apakah beliau juga terpengaruh faham Mu'tazilah atau bahkan beliau juga Mu'tazilah? Selain daripada masih banyak lagi ulama-ulama lain, tapi ini satu saja salaf sudah ada, yaitu Imam Abdullah bin Yahya bin Mubarak. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari pun disepakati beliau ini termasuk bagian daripada ulama salaf. Dan perlu diketahui juga oleh Ustadz, Ibnu Taimiyah pernah memuji tafsir Tabari sebagai tafsir yang terbaik. Tidak ada sanad dari beliau yang dinakal dari ruwah yang mutawahhamah. Ustadz tolong dijawab. Baik, berkaitan dengan masalah nakalan Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan ialah istiwa ditakwil dengan apa dia panggil istaula. Ya. Baik, adakah imam-imam salafi tadi sebut oleh Ustaz ya? Mohon tertib saja Ustaz. Pertanyaan saya pertama, pertanyaan saya kedua. Ya, pertama boleh. Adakah ulama sebagian Asy'ariyah yang mentakwil istawa menjadi istaula? Pasti secara otomatis akidah mereka Mu'tazilah. Yang kedua ini nakalan dari dasar. Okey. Baik, saya tak pernah mengatakan mana-mana orang itu ada sunnah, mana-mana orang itu Mu'tazilah. Saya mengatakan nakalan macam ni Mu'tazilah, konsep dia Mu'tazilah. Baik, kalau orang itu macam kata satu daripada pengambilan dia takwil dengan Mu'tazilah, kita tak katakan semua mereka itu Mu'tazilah. Baik, satu, ya tu. Yang kedua soalan jawapan saya ni. Tu baik. Berarti tidak Jelas saja Apa Ustaz. dia? Berarti sebagian ulama yang mentakwil istawa menjadi istaula bukan Mu'tazilah. Hanya mungkin takwilannya cocok begitu saja. Tapi ketegasan bukan Mu'tazilah. Belum pasti. Sabar Ustaz. Ustaz. Ustaz salah faham. Oh iya. Coba. Baik, saya beritahu dekat Ustaz, saya tak bincang siapa Mu'tazilah, saya tak bincang siapa Ahli Sunnah. Ustaz faham tu tak soalan jawapan saya? Wah, ini istilahnya kalau ini masih iham. Ya, tak Masih tidak jelas. Itu tak pernah Ustaz. Definisinya harus dhobit, Ya. akes wal Ya. harus mengindibat Ustaz. Definisi itu harus indibat. Ya, Jadi ya. Ustaz ini jelas lah. Ini Mu'tazilah tahu tak begitu saja lah, enak. Oh, gitu Ustaz nak loh. perangkap, Ustaz jangan Santai, Ustaz. Ustaz jangan perangkap, Ustaz jangan perangkap saya lah Ustaz. Ustaz nampak soalan Ustaz semua daripada awal sudah lari tajuk dah. Semua soalan daripada awal semua lari tajuk, sebab tu tak pernah jawab lah kan. Maaf Ustaz ya. Terus soalan lagi ni lah. Saya cakap, saya tak bincang siapa dia Ahli Sunnah. Siapa pasal tajuk tu Ustaz. Banyak lagi tajuk semua. Saya minta maaf Ustaz ni. Oh iya. Kan? Jadi saya cakap dengan Ustaz, baik, saya kata takwil macam ini dia panggil Mu'tazilah. Saya baca tunjukkan kitab-kitab rujukan dia. So, saya Ustaz tak dapat nak tunjuk kat saya tentang kitab-kitab yang Ustaz boleh macam saya buat. Jadi payah nak bincang payah sikit lah. Sabar Ustaz. Ustaz, mohon Ya, ya. maaf Ustaz, mohon Ya. maaf sekali. Ya, ya. Saat kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai orang awam ini salah sangka. Kalau Ustaz hanya begitu-begitu ini kan tidak jelas ini Ustaz. Ada majelis tabayun. Nah kalau Ustaz yang penting takwil seperti itu Mu'tazilah. Nah orang awam nanti, orang jahil-jahil mohon maaf Ustaz akan menuduh yang lain pasti. Ustaz salah itu salah Ustaz nak buat lari poin tu. Loh, tapi kan Ustaz harus ada kejelasan. Tadi saya cakap ini, kalau orang mentakwil istawa dengan mana istaula. Ya. Itu soalan saya, Ustaz. Bacaan saya situ. Saya tak nak kata siapa yang kalau takwil. Saya tak kata lagu tu Ustaz. Tidak, hanya istawa, pun saya tidak takwil yang lain Ustaz. Tapi Ustaz punya mulut Ustaz cakapnya begitu Minta maaf Ustaz. Oh tidak, saya ulang lagi biar Ya, Ustaz ya. jelas. Ya, ya. Apakah sebagian ulama Asy'ariyah yang mentakwil istawa dengan istaula secara yang kebetulan itu cocok, ada kesamaan meskipun sebenarnya beza.
Meskipun beza nanti bisa diperjelas. Apakah secara otomatis pasti Mu'tazilah? Terus kemudian dengan takwil dari salaf, yaitu Abdullah bin Yahya bin Mubarak, ini sezaman dengan Imam Ahmad kalau tak silap, wafat 237. Dalam tafsirnya Gharibul Quran wa Tafsiru, beliau mentakwil istawa menjadi istaula. Meskipun saya tetap mengakui bahwa ini memang sedikit kontroversial, meskipun juga sudah dijawab oleh ulama-ulama yang lain. Saya tanya, apakah Imam Abdullah bin Yahya bin Mubarak ini yang salaf juga seorang Mu'tazilah? Jadi mohon diperjelas, tidak usah kita bimbang-bimbang untuk kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Kan enak Ustaz. Apa perlu saya memberi contoh jawaban yang tepat? Kenapa Ustaz? Bila Ustaz tanya kepada saya, adakah takwil istawa kepada istaula? Adakah dia Mu'tazilah? Baik, saya takwilan istawa kepada Mu'tazilah, kepada istawa pada istaula itu Mu'tazilah Ustaz. Orangnya Mu'tazilah. Orangnya saya belum tahu lagi Ustaz. Oh, tidak tahu juga. Ya, kadang-kadang kita boleh lihat orang ini kadang-kadang dia ada 2 tempat tafsiran dia. Kadang-kadang ada 3 tafsiran dia. Kadang-kadang ada 4 tafsiran dia. Tu. Baik, ketika kita nak melihat siapa orangnya, mazhabnya, pahaman dia apa, tekanan dia apa, kadang-kadang dia gunakan ketika dia munazarah, bukan ketika dia tasdid. Ketika dia munazarah. Baik, contohnya masa Ustaz gunakan kitab Ar-Raghaib kan? Namanya pun sudah faham. Bukan Ustaz, Gharibul Quran. Okey, kita maaf. Dalam kitab Gharib kan, pun dah faham kan mana kalimah gharib, ganjil kan? Waduh, Ustaz. Ustaz ini, mohon maaf. Kalau seperti itu, mohon maaf. Ya, Ustaz jangan potong saya dulu. Nanti dulu kalau Ustaz potong saya, baru Ustaz nak mau kalah kan? Mohon maaf Ustaz. Mohon maaf ketika menyebut nama jadi sabar dulu Ustaz. Tenang. Baik, sebab tu saya buatkan as-sun akidah ada sunnah. Yang pertama Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-ijma'. Sebab saya perbincangan saja, tajuk saya. Jadi saya tengok Ustaz terung bawa saya lari daripada tajuk tersebut. Ya, boleh sila bercerah. Sebentar, saya Jadi saya tak faham macam mana sebab tajuk yang diberi kepada saya situ. Bukan nak bincang masalah Asy'ariyah, bukan nak bincang masalah apa, tak ada bincang kalau itu memang kami sudah sejak awal. Ya, jadi saya cuma nak bezakan antara bagaimana metod Ahlussunnah Jamaah dengan metod Mu'tazilah. Metod dia itu saja, bukan nak bincang Asy'ariyah sebagainya. Pada tajuk saya itu, wallahu a'lam. Silakan. Adakah Abu Yahya Mubarak itu adalah Mu'tazilah? Jadi sekarang ni kalau tidak mesti bila kita mengambil satu sebahagian daripada metod. Maka kata sekarang ni Ustaz Masyadi bincangkan metodnya metod Mu'tazilah. Orangnya tidak boleh dihukumkan Mu'tazilah kecuali bila mana cukup usul khamsah padanya, al-wa'd wal wa'id semua itulah kan. Dan yang soalan saya tadi yang saya nak tanya pada Ustaz tadi, bila Ustaz sebut Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahawa antara takrifan istiwa adalah istaula. Ustaz sebut tadi ya? Oh, bukan. Termasuk daripada lughah. Iya betul. Dan Daripada takwil begini. Tadi beberapa ulama yang dinakal oleh Ustaz dan Mas Yati, salah satu kritikan mereka ketika istawa tidak biman istaula adalah karena dalam lughah tak ada. Ada, saya tadi sudah baca. Nah, artinya ulama sendiri sebenarnya masih berbeza pendapat Ustaz, bahwa makna istiwa itu ada 15. Salah satunya adalah bimakna istilah. Nah, Ustaz, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa istawa menurut Tabari ini bermakna istilah, tapi beliau hanya mengiktiraf daripada lughah, daripada istiwa adalah istilah. Pertama, kedua, Ustaz jangan bertanya metode ini manhaj. Manhaj dengan hasil ini berbeza. Soalan saya adalah Ustaz al-istiwa fi kalamil Arab mustalifun ala wujub, betul kan? Ya. Dan Ustaz salah satu adalah istaula, betul kan? Salah satu dari bukan takwilan lughah daripada. Saya tanya betul atau tidak Ustaz? Kalau betul boleh tak Ustaz baca balik dekat mana yang Imam Tabari dah beritakan bahawa al-istiwa fi kalamil Arab mustalifun ala wujub minha adalah istaula. Begini Ustaz.
ketika At-Tabari mengiktiraf makna daripada istawa, salah satunya adalah istilah, meskipun dia tak menggunakan takwil itu. Apakah berarti beliau juga metodenya ada kecondongan kepada Mu'tazilah? Saya tidak mengatakan. Karena ini juga saya pun tidak bisa bantah daripada Ustaz Masyadi yang katanya itu takwil istawa di takwil itu tidak dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bukankah Imam Ahmad juga mentakwil istawa menjadi ala wartafa'an? Itu pun takwil. Hanya saja takwil itu dianggap takwil bagus. Soalan saya mudah saja. Ustaz baca al-istiwa fi kalamin Arab musarifun ala wujuh minha adalah istawa. Boleh tak Ustaz tolong baca balik? Itu kan wa minha itu kan sebagian dari wujuh kan. Ya, betul. Itu bimana ihtiyas wal istilah. Tetapi Imam Tabari justru cocok dengan takwilan di mana apa? Ulul rutbah, ya kan? Nah, saya tidak baca ada nih. Dan wali istawa. Saya ikut habis apa yang disebut oleh Imam Tabari wa awal ma'ani bi qawlillahi jalla ta'ala thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna 'ala 'alayhinna wa irtafa'a. Dapat. Sebab bila saya pegang kalam Ustaz, bila Ustaz nak menyatakan bahawa di kalangan salaf ada yang menyatakan istawa bermakna istawla, dan Ustaz telah bawa daripada kitab tafsir Tabari al-istiwa'u fi kalamin Arab musarifun ala wujuh. Sekejap ini. Jadi antaranya Ustaz sebut adalah istawla. Jadi saya mohon supaya Ustaz boleh baca dan kalau boleh saya semak dan saya nak pastikan adakah teks yang ada pada saya ini teks lain ataupun apa yang Ustaz sebut adalah teks yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, masalah pengiktirafan Tabari, salah satu daripada makna istiwa tadi dengan istilah, bukan Ustaz Hidayat mengatakan Tabari mentakwilkan dengan istilah. Jadi Tabari mengiktiraf ada satu makna bagi istiwa dengan makna istilah dalam lughat. Jadi adakah Tabari juga terpengaruh dengan Mu'tazilah? Kerana Mu'tazilah yang mentakwilkan istiwa dengan istilah itu sebenarnya. Ustaz. Dan kita pun disebut baca habis. Jadi Tabari mentakwilkan juga dalam tu kan. Ustaz, al-istiwa'u fi kalamil Arab. Al-istiwa'u fi kalamil Arab. Jadi saya bila mana membicarakan al-istiwa fi kalamil Arab, makna kata memang antara makna adalah istaulah. Ya. Tapi tadi apa dia sebut seolah-olah makna kata nak gambarkan bahawa Imam Tabari juga telah mengatakan bahawa al-istiwa di antara takwilan yang dipegang oleh syarak. Ini bahagia. Dia Dia tadi mengiktiraf. Ustaz kata tadi istaula. Saya tak jumpa istaula sebab yang dekat sini ada istilah. Itu saja. Sebab tu dah saya minta supaya Ustaz Nur Hidayat baca balik. Itu saja. Saya bukan minta terima kasih. Tidaklah itu untuk masalah itu tidak perlu saya Ustaz bisa baca seluruhnya. Nanti ada macam-macam waminha itu ada semua. Saya tidak mengatakan seperti yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf. Saya bertanya boleh? Boleh silakan. Soalan yang ke Dari soalan tadi kan saya tak dapat jawapan daripada yang saya dapat lagi. Kan? Sebab soalan saya dalam metode Ahlussunnah. Kan? Jadi tak dapat lagi jawapan mengatakan ada imam-imam Ahlussunnah yang mentakwilkan istawa dengan istawa, tak ada. Ya. Okey. soalan saya yang ke tak tahu apa. Apa yang saya faham, kami fahamlah Ustaz Masyid datang membawa manhaj Ahlussunnah. Ini kali masalah. Kemudian membawa datang ulama salaf tak takwil. Secara umum lah, walaupun ada sebahagian kecil takwil. Kemudian yang takwil Jahmiyah, Mu'tazilah. Poin Ustaz ni nak menyatakan bahawa jika mazhab Asy'ari dia mentakwil, berarti dia bukan ikut manhaj Ahlussunnah. Adakah itu yang Ustaz ingin sampaikan bahawa Asy'ariyah ini bukan ahli sunnah kerana dia tidak mengikut manhaj ahli sunnah ataupun salaf dalam berinteraksi dengan ayat syariat? Adakah poin dia untuk mengeluarkan Asy'ariyah dari ahli sunnah? Itu saja. Baik, terima kasih atas soalan dia. Jadi sekarang masalahnya pihak di depan saya hendak cuba memaksa saya untuk mengatakan saya berkata Asy'ariyah dan sebagainya ialah itu bukan ahli sunnah kan? Atau tidak? Ya, gitu ya. Jadi soalannya gitu kan.
Baik, saya dah jelaskan tadi kan. Sekiranya sesuatu saya panggil Mu'tazilah, saya tak sebut siapa orangnya. Ahli Sunnah saya tak sebut orangnya. Tapi sekiranya dia memakai ketika itu dia menggunakan metod Mu'tazilah, maka itu kita boleh katakan dia Mu'tazilah. Kalau ketika itu dia memakai metode Ahli Sunnah, ketika itu tidak bukan Ahli Sunnah. Itu bendanya gitu. Maka semestinya berhimpun dalam satu tubuh, semuanya Mu'tazilah, melainkan dia mesti melengkapi 5 usul amsal bagi mazhab Mu'tazilah tadi itu. Itu yang saya nak sampaikan. Saya simpulkan bermakna Ustaz mengiktiraf atau tidak Asy'ariyah sebagai ahli sunnah. Okey, kelas mungkin ada apa? Dia bukan Mu'tazilah dan dia bukan ahli sunnah. Ya. Sekiranya, sekiranya maknanya ahli sunnah Asy'ariyah bukan ahli sunnah dan bukan juga Mu'tazilah. Begitu. Tak Boleh kecilkan skop Ustaz. Boleh kecilkan skop kan? Ya. Adakah Ustaz boleh mengatakan satu mauqif yang jelas dalam masalah istiwa, semua ulama Asy'ari yang mentakwilkan dengan istilah bukan Ahlus Sunnah dalam masalah istiwa saja. Boleh tak Ustaz bagi satu mauqif dalam masalah ini supaya kita tahu bahawasanya memang takwilan itu adalah takwilan yang tidak betul dan takwilan Ahlul Bidah. Maknanya semua ulama yang walaupun mereka menisbahkan diri mereka sebagai Asy'ari, mentakwilkan istiwa dengan istilah juga termasuk dalam kategori ini. Kita kecilkan skop kepada istiwa saja. Okey, kalau macam tu memang cantik sajalah. Ini soalan bila sebut sini semua nak kena tak boleh betul. Ini kena faham itu Baik, bila soalan dengan adakah mereka-mereka yang mentakwil istawa dengan mana istauda? Adakah dari kalangan Mu'tazilah? Baik, setakat ni rujukan saya ke semuanya situ. Berarti mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah, berarti mereka Mu'tazilah sebab rujukan saya semua ke situ. Dengan tadi dengan apa daripada salaf tadi yang Itu masalah bincang Nurah. Itu bukan ada bincang Nurah. Mana Nurah memberi faham mana istawa ada beberapa makna. Oh, bukan Ustaz. Kalau mungkin saya salah faham. Itu. Mu'tazilah mentakwil istiwa kepada istilah, bagi mereka takwilan tersebut qat'i. Umat Asy'ariyah sebagai ulama Asy'ariyah yang mentakwilkan istiwa kepada istilah itu bukan qat'i. Kami hanya zanni saja dan ada maksud di sebalik takwilan untuk menyelamatkan fahaman orang yang cenderung kepada takwil supaya memilih takwil yang selamat, tapi zanni saja. Sebenarnya kami pun dalam menghadapi ayat musyabih ada 2 manhaj, satu salaf, satu khalaf, satu tafwid, satu takwil. Yang mentakwil pun kepada istilah itu hanya sekadar zanni, bukan qat'i seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, sekadar nak menyelamatkan sebahagian orang awam yang cenderung kepada takwil kepada Mu'tazilah. Ustaz setuju tak setuju? Baik, kalau berarti metod dah berbeza lah, satu qat'i, satu zanni. Ya. Baik, satu masalah qat'i, mana kalau dia berpegang yang istawa dengan takwil istaula secara qat'i Mu'tazilah. Anda setuju kan? Baik. Kalau mereka berpegang istawa dengan mana istaula tapi dengan zanni. Tapi kalau orang kata Mu'tazilah, dia terima ke tak terima? Kalau berarti kita tidak mentakwilkan segala qat'i, kita bukan Mu'tazilah. Saya tahu lah, tapi masih takwil saya bukan bicara salah. Pasal apa? Masalah sekarang takwilan tu Mu'tazilah punya kan ada sunnah punya. Hasil daripada hasil sama tapi manhaj berbeza. Apa dia? Hasil sama, manhaj berbeza. Hasil sama, manhaj berbeza. Tapi tetap dia masih Mu'tazilah punya. Saya bincang masalah sunnah dan tiba-tiba lain daripada sunnah. Dia akan pergi yang lain. tak masalah Ustaz. Ya, saya. Ulama Ahlus Sunnah juga, Asy'ariyah juga mentakwilkan dengan takwilan yang sama. Ustaz, seolah-olah sekarang ni Ustaz nak kata bahawa semua ulama Asy'ariyah yang mentakwilkan dengan istilah tadi ambil di Mu'tazilah. Seolah-olah begitu. Jadi, adakah sekarang ini kita nak clear mauqif Ustaz dalam masalah ini? Sebab kita boleh sebut dan kita boleh nakalkan bahawasanya di kalangan ulama kita yang memang Ahlus Sunnah, mereka mentakwilkan dengan istilah. Baik, saya nak beritahu dekat kamu jelas-jelas. Saya bincang masalah Ahli Sunnah. Jadi selain Ahli Sunnah, dia kemungkinan Mu'tazilah, kemungkinan di Jahmiyah dan seterusnya ya. Baik, sekarang bila kamu mengatakan saya ada takwil qat'i, ada takwil zanni. Baik ya. So takwil tadi saja tu, wallahu a'lam, saya dah kata awal Mu'tazilah sama ada qat'i ataupun zanni. Matlamat dia lain kan? Ya.
Tapi walau macam mana pun takwil itu tetap Mu'tazilah kalau istawa kepada istaula. Begini Ustaz, makanya dari Orangnya sebentar mas, kasih tahu sikit lagi. Ada pun koma. ada koma. Ada pun orangnya sekiranya contohnya satu bab dia mengambil ada sunnah, satu bab dia mengambil ini berlaku. Tapi Ustaz kena buktikan Ya. ulama Asy'ariyah tu Mengambil. Mu'tazilah dalam masalah ni. Saya tak kata Asy'ariyah, saya kata mana takwilan itu. Oh, Kalau sekiranya Asy'ariyah menjadikan ia sebagai takwil kepada itu Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah itu tidak memakai, kerana ada Asy'ariyah juga yang tak berkata demikian. begini Ustaz, makanya dari awal saya bertanya ingin tahu metode Ustaz tentang takwil dan syarat-syaratnya untuk memperjelas manhaj kita bersama. Ya. Nah, Ustaz tidak menjawab, jadi saya ini repot juga ini. Nah, oke, saya akan sedikit menjelaskan kepada Ustaz. Dan nanti juga bentuk tabayun masih sambung daripada pertanyaan yang pertama. Kecocokan sebagian takwil Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, apakah ini berarti 100% dalam masalah itu ulama yang mentakwil tersebut adalah terpengaruh Mu'tazilah? Ustadz, apa yang ingin saya jelaskan? Saya bisa mintakan penjelasan Ustadz. Apa Ustadz harus memperjelas dulu apa takwil sebelum ini menjadi tuduhan bahwa siapa yang mentakwil itu dalam masalah itu dia Mu'tazilah. Apa perbedaan takwil Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah yang mentakwil istawa dengan istaula dengan metodenya Mu'tazilah yang mentakwil istawa dengan istaula? Dua-duanya harus diperjelas Ustadz dari sisi manhaj. Jangan sampai ada perbedaan manhaj meskipun hasil sama. Contoh misalkan, sebagai contoh, ada orang memahami hukum, tetapi dia tidak menggunakan metode yang benar dengan cara-cara istinbat yang benar, tetapi hukum dia benar, hasilnya benar. Satu ulama dia menggunakan metode yang benar dan hasilnya benar. Ini tetap yang tidak mempunyai metode yang benar dipersalah Ustaz. Contoh misalkan orang tidak tahu cara-cara istinbat, cara-cara ijtihad, kemudian dia ambil belajar Quran hadis dan kebetulan dia hukum yang dia ambil ternyata cocok dengan pendapatnya ulama madhab. Apakah ini berarti benar meskipun hasilnya sama? Tolong Ustadz diperjelas metode sebagian Asy'ariyah dan metode Mu'tazilah, khususnya Mu'tazilah ini dalam masalah takwil agar kami jelas. Kami tak bincang masalah persoalan Ustaz, saya bincang tajuk Ustaz. Waduh, nah setiap majelis tabayun seperti ini ya repot Ustaz ini. Ya Ustaz, itu utama itu kan salah saya Ustaz, tajuk dia buat Ustaz tak tanda orang yang buat tajuk. Ya setiap, mohon maaf ini jadi majelis apa ini Ustaz? Setiap tuduhan kita minta tabayun, ini bukan begini. Waduh repot ini Ustaz. Sangat repot. Bukan begini majelis mubahasah. Ustaz jangan bawa saya lari sana lari sini Ustaz. Jadi sekarang saya bincang tajuk. Kalau Ustaz dari tajuk saya terjawab tak bilik jawaban saya. Ya sudah, jadi tidak ada jawaban, itu saja lah. Ya, kita ada jawaban Ustaz, usah bukan. Ya, terima kasih, tidak ada jawaban. Oke, kita lanjut. Masih berapa menit? 22 menit. Saya ingin tanya kepada Ustaz tentang makna sifat itu maklum dan kaifiyahnya majhulah. Tolong diperjelas Ustaz dari sisi sanad. Kaifiyat maklum. Lepas tu Kan ada bahwa ayat sifat itu katanya maklum. ya. Betul Ustaz? Semadhab dengan itu Ya. bahwa ayat sifat itu maklum maknanya. Betul? Ya. Dan kaifiyahnya majhul. Ustaz demikian? Betul? Ya. Nah, satu Ustaz, saya ingin Ustaz menjelaskan tentang ucapan itu dasarnya macam mana. Itu pertanyaan saya. Sebelum menjawab, saya ingin sampaikan, Ustaz sebenarnya irtirab dalam masalah ini. Tadi sudah saya simak. Ustaz banyak sekali tadi ada pernyataan bahwa kaifiyah majhulah. Bila kaif. Tapi Ustaz juga nukal dari ucapan-ucapan ulama yang al-istiwa itu wal kaifiyatu marfu'un anhu. Nah, ini Ustaz tidak punya kejelasan manhaj ini. Nah, oke. Jadi saya minta kepada Ustaz, apakah betul sifat Allah ini sifat mutasyabihat yang saya cakap mutasyabihat itu maklum dan kaifiyahnya majhulah dari sisi dalil macam mana Ustaz? Mohon diperjelas. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala
sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ustaz. Berarti semua maklum Ustaz. Semuanya bukan maklum Ustaz. Loh, lah apa biasanya? Kalau maklum, perbincangan maklum dia pergi pada bahasa Arab. Ya terus apa itu arti dari ucapan Ustaz ini? Ucapan saya akan bercakap tentang sifat Allah, apa yang saya dapat daripada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' di kalangan para sahabat, ataupun yang disebut tadi ijma' tadi. Ustaz, Ya, Ustaz mempunyai manhaj ijra' ala zahirihi. pada Loh, tadi? minta maaf. Oh tidak. Ada takkan sahabat Nabi pun ijra' ala zahiri. Nah, Ustaz, Anta menuduh sahabat ijra' ala zahiri. mohon maaf, Ustaz Saya cakap tadi kan, Iya. ya Al-Quran diterjemahkan disebut oleh Imam Ahmad. Ya. Al-Quran disebut akan oleh ditafsir akan Quran, Sunnah mentafsir akan Quran kan tadi. As-Sunnah tufassirul Quran. Oke. Baik. Oke, saya tidak paham dengan Mas Ustaz Iya, yang iya, sebenarnya. iya. Oke, begini saja daripada lama pertanyaan. Makna sifat Allah itu maklum atau tidak? Setuju atau tidak? Sebentar Ustaz. Terus kaifiahnya menjulah. Ustaz setuju atau tidak? Kalau setuju, mohon diperjelas dan sandaran Ustaz dari mana? Baik, sifat Allah Ta'ala yang datang dengan sifat Allah Ta'ala saja. Maklum dia kembali kepada bahasa. Maksudnya maklum dalam bahasa? Bahasa Dalam lughah. Dalam lughah beri bahasa. Tapi kaifiahnya menjulah. Kaifiatnya majhulah. Oke, saya teruskan. Ah. Jika memang itu maklum ketika tidak dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah. Ketika tidak dinisbahkan kepada Allah. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Allah. Berarti misalkan yadullah, Ya Allah boleh sama dengan makhluk. berarti tidak disandarkan kepada Allah. Oke, saya tanya Ustaz, kenapa dalam hadis Nabi mengatakan bahwa abdi mariltu falam ta'udni. Mariltu nisbat diidhafahkan kepada Allah falam ta'udni. Dan abdnya bertanya, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Apa abdnya ini bodoh sampai tidak tahu makna marad? Dia tahu, tapi dia iskal. Kenapa? Karena marad dinisbatkan kepada Allah. Dan ini sudah tak betul ini. Mohon Ustaz jelaskan ini. Sambung hadis sampai habis. Loh, betul Ustaz. Baca hadis sampai habis. Oke Ustaz, ini sudah cukup. Sebenarnya tidak perlu Ustaz berpaham itu. Tapi Ustaz jangan potong-potong Ustaz. Loh, Ustaz jangan potong-potong hadis Ustaz. Oke, nanti gini saja. Ya. Kalau memang dari ini dianggap saya memotong, tolong Ustaz nanti perjelas. Saya hanya tanya, ketika maklum itu maklum fil lughah tidak dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah. Nah, Mana? Oke. saya sebut, jika memang itu tidak dinisbatkan kepada Allah, lalu kenapa sifat marad atau isbat marad atau itu ya sifat marad kepada Allah masih dipertanyakan di dalam hadis tersebut? Jadi maklum macam mana? Saya bisa menakalkan beberapa ucapan yang kita anggap di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa maknanya maklum. Bahkan salaf pun mengetahui dan juga orang awam pun juga mengetahui. Jadi tolong diperjelas. Ustaz, pertanyaan Ustaz itu dah dijawab oleh hadis itu sendiri. Di belakang hadis tersebut dah. Di belakang hadis itu dah disebutkan apa yang Ustaz tanya tu. Apa nak saya nak jawab apa lagi? Kami tak hafal hadis tu, Ustaz tolong jawab. Okey, tolong saya pun nak. Nah. Takkan kami bertanya, kami jawab kot. Pasal masalahnya, kamu baca hadis tu bukan saya baca kan? Jadi kalau kamu baca hadis mana boleh potong-potong. Tahu sikit je. Dalam konsep hadis tak boleh salah tadi tu. Sama-sama tak tahu. Tapi poin dia bukan pada hadis Ustaz. Masuk anda bukan pada keseluruhan hadis tu. Ya, ya. Pada sandaran kepada Allah. Itu sebenarnya poin yang Ustaz nak bawa. Kat situ sepatutnya yang Ustaz kena ruang dia dari sudut disandar. Bila disandarkan kepada Allah, maklum atau tidak, ataupun disandarkan kepada makhluk. Itu sebenarnya poin yang kita nak jelaskan. Nah, soalnya kalau itu tidak disandarkan kepada Allah, berarti bukan sifatnya Allah. Iya. Ya. Itu sebenarnya. Ya, Ustaz. Itu sebenarnya. Saya menjelas sedikit. Bila dinyatakan tentang maklum itu al-kaif apa nama majhul dan al-istiwa maklum itu menurut dari segi lughah seperti yang disebut oleh Ustaz Masyadi tadi, kerana Al-Quran khitabnya dalam bahasa Arab
kan, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, dalam ayat bilisanin Arabiyyin mubin. Maka oleh kerana khitabnya dituju kepada orang Arab, maka digunakan bahasa yang dipahami oleh orang Arab. Jadi itu dimaksudkan maklum. Tetapi bila disandarkan kepada Allah Ta'ala, wal kaif majhul was su'al anhu bid'ah. Ini kata Imam Malik. Jadi saya rasa Ustaz Masyadi dia berpada dengan demikian. Artinya maklum dari segi lughah, bila disebut pada Allah Ta'ala itu majhul. Begitu Ustaz. Oh, jadi ini mohon maaf, ini ada perbedaan pendapat ini antara Ustaz dengan Ustaz Masyadi ini. Kan dari awal sudah tanya. Di mana salahnya? Iya, berarti ada perbedaan. Saya kan mandat dari awal sudah tanya. Iya, ini ketika tidak disandarkan pada Allah atau sandarkan pada Allah. Nah, ketika saya jawab agak sedikit ditertawakan dan lain-lain tadi. Berarti Ustaz ini berbeda sebenarnya ini. Ketika dinisbatkan kepada Allah, kemudian kaifiahnya majulah. Oke, sudahlah, kita tidak perlu memperpanjang. Ini sebenarnya saya belum bisa menangkap poin dari Ustaz. Saya teruskan saja. Saya belum menangkap berapa? 15 menit. Oke. Terganggu Iya. Saya nak bacakan hadis dari Ustaz ya. Oh, tidak perlu. Tak perlu. Tidak perlu. Jadi saya sudah mau Iya, dengar hadis ya. tidak, karena sebenarnya ada Ustaz takut terbongkar ya Ustaz. Loh, Masya Allah, jangan begitulah Ustaz. Takut terbongkar ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan dijawab. Silakan dijawab. يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فيقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني فيقول أي ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين. فيقول تبارك وتعالى أما علمت أن عبدي فلان استسقاك. Ini sebenarnya hadis ni Nabi SAW dah jelas dah dalam ni lah. Jadi bila mana benda tu dah jelas, tidak boleh dipersoalkan lagi. Bila mana Ustaz sebut maritu semua tu kan, benda tu sudah jelas Ustaz. Sebab Nabi dah sebut maritu tu bagaimana, kemudian Nabi dah sebut. Kemudian bila mana dahaga macam mana, jadi Nabi dah Okey Ustaz. Jadi saya ingat benda tu tidak boleh tinggal. Oke Ustaz, ketika maritu itu ada fi'il dan fa'il. Okey, silakan. Ada fi'il dan fa'il. Ketika dinisbatkan kepada Allah, itu majas atau tidak? Minta maaf Ustaz ya. Imam Malik kata wasu'alu minhu bid'atun. Aduh. Yang ditanyakan itu apanya Ustaz? Kalau memang bertanya bid'ah jangan dikatakan maklum. Apa dia? Dikatakan maklum. Itu Yang ditanyakan maklum. itu kaifiahnya atau Maklum maklumnya pada Ustaz? Maknanya segi luar. Maklum dari segi luar. Iya. Dia majhul. Kan su'al minhu bid'atun. Lah Ustaz, tadi Ya, kan ya. katanya itu ada hadis berikutnya itu adalah tafsir. Ya. Tafsir. Anda Hadis berikutnya adalah tafsir, penjelasan daripada apa itu? Maritu, itu namanya tafsir. Nah, tafsir dengan takwil yang sahih ini tidak berbeza. Kenapa tidak berbeza? Syarat daripada takwil adalah takwil tersebut harus cocok dengan uslub Arabi. Dan Ustaz tidak bisa menjelaskan dari tadi. Jadi itu tafsir yang sahih sama dengan takwil yang sahih. Makanya dari awal pertanyaan-pertanyaan saya ini kunci Ustaz. Bukan hanya pertanyaan tidak kunci. Buat apa pertanyaan tidak kunci? Pertanyaan penting semua untuk mengetahui metode daripada Ustaz. Nah, ketika saat pertanyaan kunci tidak dijawab, kemudian masalah furu-furu ini Ustaz menjadi tidak jelas. Ya dari awal sudah saya jelaskan, Ustaz dalam masalah mutasyabihat tidak jelas. Tentang kafir itu tidak jelas. Lah macam mana dari awal sudah sampaikan ini akan menjadi gaduh-gaduh Ustaz. Ini yang dari awal saya sudah bertanya, maka sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menjelaskan metode. Nah dari tadi mata fil lughah, tapi sandarkan pada Allah kaifiahnya majul. Ini zigzag ini namanya. Ya kan? Zigzag itu maksudnya ta'arud, tanakut. Tadi mengatakan maklum hanya fil lughah, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, kaifiahnya majhulah. Nah, oke, begini saja, karena ini saya juga tidak mendapat kejelasan Ustaz, mohon maaf. Saya ingin tanya, riwayat yang menyebutkan wal kaifiyatu majhulatu dari sisi sana. Pertama, saya sebenarnya bisa menyanggah nakalan daripada Ustaz tentang Ibu Abu Hanifah tadi. Tentang riwayat daripada Abu Muti al-Balkhi. Ustaz tidak menjelaskan dari sisi sana. Abu Muti al-Balkhi itu siapa?
Tapi tidak perlu saya pertanyakan tentang ini. Saya ingin tahu tentang sandaran Ustadz bahwa istiwa atau makna sifat maklum, kemudian kaifiahnya majhulah. Saya ingin Ustadz dari sisi sanad ucapan ini. Saya akan menjelaskan beberapa sanad tentang ini. Jadi saya ingin tahu metode Ustadz tentang sanad wal kaifiyatu majhulah. Baik, terima kasih atas soalan ya. Kemungkinan masing-masing tak faham apa yang dibincangkan ya, atau masing-masing cuba nak mencari hujah untuk menyatakan pihak itu. Biar minta maaf, saya belum habis bercakap lah. Kalau semua membaca bercakap lagi, saya bila mau bercakap kan. Kalau baik, saya dah cakap selesai pada awal lagi, saya tak kata sama Abu Hanifah, cuma saya ambil perkataan dia. Sekiranya dalam itu menempati ahli sunnah, maka saya datangkan contoh riwayat yang selepasnya. Itu dia. Kalau misalnya kata dia bukan ahli sunnah, maka saya akan datang lepas ni perkataan ni siapa punya. Sebab saya bincang tajuk tu kan. Okey. Sekarang bila Ustaz cuma nak bincang masalah sanad sana, masalah sanad sini, saya dah lepas dah sebut kan semua sanad-sanad bacaan daripada mana kita rujukan saya kan. Okey. Sebahagian daripada ni kan. Mohon maaf Ustaz. Ya Ustaz, ada minimal 3 atau 4 riwayat tentang masalah ini. Ya. Al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu anhu marfu'un. Ada yang wal kaifiyatu ghairu ma'qulah. Ada yang al-istiwa wal kaifiyatu majhulah. Saya ingin kejelasan dari Ustaz. Karena Ibnu Taimiyah ini ternyata menggunakan riwayat yang menyatakan wal kaifiyatu majhulah. Jadi saya tanya dari sisi sanad. Karena ini akan kita tahu sandaran daripada tentang masalah ini. Mohon maaf, ini pertanyaan kunci juga. Saya pun tak faham macam mana kamu soal. Padahal saya tak bincang masalah Taimiyah. Saya tak bincang masalah Taimiyah. Kenapa kamu tanya masalah Taimiyah? Saya pun tak faham. Kita bincang masalah perbincangan metode ahli sunnah. Mungkin ada apa ni, ada kekeliruan Ustaz. Ya. Kita bercakap tentang metode ataupun manhaj. Dalam ahli sunnah kita ni, Ya. kalau Ustaz hanya mengatakan metode Ahlussunnah tadi seperti mana yang Ustaz gambarkan, maknanya Asy'ariyah bukan Ahlussunnah. Oh gitu. Kalau macam tu, macam yang Ustaz tadi gambarkan. Jadi dalam dan kita belajar dan kita faham bahawasanya seperti mana yang disebut oleh Imam Ibrahim Laqani kan, wa kullu nasi aw hamad tashbiha awil huwa fawil barumat tanzih. Kita dalam masalah ni kita menerima kedua-dua, tafwid dan takwil. Sebab itu kita nak mauqif Ustaz daripada awal, adakah Ustaz menerima takwil ataupun tidak boleh ada takwil langsung bagi ayat mutasyabihat. Itu yang kita nak kejelasan tu daripada awal. Sebab dia salah satu daripada metod yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali Ustaz kata yang kita nak pakai ni tafwid ke apa ni bukan Ahlussunnah. Settle lah balik kepada apa yang Ustaz bentang. Ya. Jadi sebab tu saya tak nampak pun sebenarnya benda tu keluar daripada tajuk kita pada hari ini lah. Sebab metod ini benda yang kita bincang adalah manhaj yang para ulama kita guna di dalam nak memahami ayat mutasyabihat tadi. Contoh bila soalan, adakah ayat berkaitan dengan istiwa tadi masuk ayat mutasyabihat ataupun tidak? Bila Ustaz jawab tidak, kan? Jadi kita ada satu mauqif yang kita boleh bincangkan. Tapi kalau Ustaz kata itu mutasyabihat juga, okey, kita pun mutasyabihat juga, selesai. Sebenarnya kita nak tengok mauqif tu supaya jelas. Dan berkait dengan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih. Soalan terus. Soalan terus. Dan jawaban pertanyaan terakhir saya belum dijawab. Apa soalan apa tu? Udah balik? Tak maaf kalau terlupa. Mohon maaf Ustaz, sebenarnya jelas sekali Ustaz. Ya. Al-istiwa ma'lumun. Terus kemudian ada beberapa riwayat wal kaifiyatu ghairu ma'qulah. Ya. Wal kaifiyatu anhu marfu'ah. Ada yang lagi majhulah. Ada 3 atau 4 riwayat tentang ini. Nah, ini akan memperjelas manhaj Ustaz tentang masalah ini. Karena ada beberapa masalah yang menurut saya ada kesilapan dalam pengambilan manhaj, sehingga akan menelurkan atau keluar hukum yang tidak sama antara kami dengan Ustaz. Ini saya ingin kejelasan karena ini juga asas sekali dalam masalah ini. Masalah kaifnya yang tadi katanya majhulah itu macam mana? Apakah berarti Allah itu punya kaif? Nah, kan begitu nanti pertanyaannya. Itu sangat maklum sekali dalam
mohon maaf, mudzakarah, perdebatan, diskusi di dunia maya maupun Facebook, maksudnya West WhatsApp dan lain-lain. Sudah maklum sekali masalah ini. Jadi saya mohon Ustadz menjelaskan tentang ini dari sisi riwayat juga. Terima kasih. Baik, bagi saya, sepanjang bacaan saya memang ada 4 riwayat. Saya faham, tapi sama kebetulan saya tak ada persediaan tersebut. Tu. Ada 4 riwayat dengan riwayat-riwayat yang ada yang dhaifah dan ada yang sahihah dan semuanya ada dalam sahabat apa tu ya. Cuma sekarang nak faham apa maksud setengah riwayat an marfu', apa makna dia. Kemudian yang kedua nak memahami apa makna kaif majhul. Baik, apa makna dia? Kan? Itu saja masalah je. Contohnya pertama soalan. Dia panggil al-istiwa maklum. So bila kita sebut istiwa maklum, dari segi bahasa Arabnya memang dapat diterjemah kepada beberapa terjemahan. Itu bahasa Arab dia. Tu. Tapi bila kita nak bincang tentang kaif, bincang kaif, berkata itu majhul. Mana kaifiat bagi Allah Ta'ala ada, tetapi tidak boleh dipikirkan akan dia. Ya. Kaifiatnya ada, tapi macam mana kita dapat nak dipikirkan. Wallahu a'lam saya kata. Melainkan apa yang datang yang daripada Allah dan Rasul saja. Contoh tak dengan bilakan Ya saya kami simpulkan takut salah Ustaz betulkan. Ya ke? Daripada hadis tentang maklum, baru majhul, baru makbul, beberapa riwayat tersebut, maka manhaj Ustaz berarti maklum dari segi lughah, bukan maklum ketika disandarkan kepada Allah. Kemudian dari segi kaifiatnya pula ada kaifiat. Kemudian tapi kaifiat itu majhul. Allah ada kaifiatnya tapi majhul. Dan sahabat itu tak payah semua setuju. Itu mazhab Ustaz Itu antara yang saya. Kalau berarti punya kaifiah, Allah punya kaifiah. Punya kaifiah tapi majhulah. Oke. Apa kaif menurut Ustaz? Karena ada 3 riwayat, seharusnya sebelum menjawab ini harus dikomparasikan dulu, dijamu. Sehingga sebenarnya sebuah kesilapan ketika kita. Oh iya, jadi saya tanya, apa kaifiah menurut Ustaz? Nanti saya akan bacakan sedikit pernyataan ulama tentang kaifiah. Apa kaifiah menurut Ustaz? Kaifiah? Iya, kaifiah yang katanya majhulah itu. Intinya kan Ustaz mengatakan Allah punya kaif. Nah, meskipun nakalan Ustaz mengatakan bila kaif, bila kaif, tapi Ustaz cakap apa itu Allah punya kaif. Ini kan sebenarnya agak tanakut sebenarnya. Nah, saya ingin tanya dulu definisi daripada kaif. Baik, bila kan? Bila kaif maknanya, kan dia tak tanya bila kaif. Dia tanya apa makna kaif kan? Cuma saya bila sebut saja bila kaif, saya terjemah bukan dengan mana tidak ada kaif. Saya terjemah dengan mana tidak diketahuikan kaif. Itu cara saya terjemah. Walaupun dibaca dengan bila kaif, sebab saya tafsir antara saya jumpa riwayat dengan riwayat. Kalau saya ingat. Jadi kalau saya tidak ingat, maka saya diam, orang tanya saya diam saja. Jadi bila saya kata saya dah bila sebut saja bila kaif, saya akan terjemah dengan yang riwayat yang lain. Dengan mana? Kemudian tidak diketahuikan kaifiah. Itu maksud. Jadi bukan makna saya nak terjemah semata-mata bahasa. Jadi terjemah mesti mengikut konsep yang dipakai oleh Imam Ahli Sunnah. Wallahu a'lam. Itu kita ada sahaja. Mohon maaf Ustaz. Ya. Kami ada beberapa nukilan banyak bahwa sebenarnya pendapat yang riwayat yang mu'tamadah itu adalah penafian kaif. Banyak sekali nukilan-nukilan daripada ulama tentang penafian kaif. Meskipun Ustaz mengatakan punya kaif tapi majhulah. Nah, saya kan berarti tanya, wajar kan? Apa kaifiah? Saya sebelum Ustaz menjawab, karena sebelum dapat jawaban yang jelas, saya ingin sedikit jelaskan bagaimana itu kaifiah menurut ulama. Contoh misalkan Al-Khattabi. Beliau mengatakan hadzal kalam idza jara ala zahirihi kana fihi naw'un minal kaifiyah. Wal kaifiyatu 'anillahi wa sifatihi manfiyatun. Berarti manfiyah jelas, bila kaifiyah maksudnya seperti ini. Atau dalam pernyataan Ibnu Bar, wa qala Nu'aim bin Muhammad yanzilu bidatihi wa huwa ala kursihi. Qala Abu Umar itu siapa Ibnu Abdul Bar, laisa hadza bi syai'in inda ahli al-fam.
min ahli sunnah li'anna hadha kaifiyatun wa hum yafza'una minha li'anna la taslu illa fi ma yuhatu bihi iyanan. Semua tak cocok apabila penetapan kaifiyah meskipun Ustaz cakap ini majulah. Atau ikut pernyataan Imam Al-Maturidi, kila fa in kila kaifa yura kila bila kaifin idil kaifiyah takunu lidhi surah. Kaifiyah itu hanya untuk yang di surah. Maka saya tanya, apa kaifiyah? Terima kasih Ustaz Tuan Ustaz Baida. Sekarang kita nak bincang masalah sifat Allah Ta'ala ada kaifiyah ni. Itu saja kebincang. Baik, saya kata, bolehkah kita mengkaifiatkan benda yang tidak ada tasawuran kepada kita Ustaz? Tadi Ustaz kata ada kaifiyat, cuma kaifiyat dia majhul. Ya, ya. Sekarang ni nak tolak pula kaifiyat. Sabar. Ya, ya. Terima kasih kau punya soalan yang bagus. Aku suka soalan kau. Baik. Baik, anak beritahu kat awal. Kaifiatnya ada kan, tapi kita majhul. Tapi yang dibaca tadi kan menolak kaifiyat, tak ada kaifiyat. Okey, sabar Ustaznya. Salah tu. Saya tahu, saya faham. Dan kalau tak ada kaifiat, mana tak ada sifat? Boleh nukilkan sekiranya kita mengatakan tidak ada kaifiyat, berarti bukan sifat. Kata-kata salah. Minta maaf ni, saya memang ada tapi saya terlupa nak. Pasal banyak sangat untuk boleh tengok saya jadi kalau itu bayang Tapi nanti saya akan bagi tahu balik pasal dalam itu kita boleh beritahu baik. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip manhaj akidah Ustaz tadi, Quran Sunnah dengan ijma' kan. Ya. Jadi sepatutnya adalah dalil daripada Quran ataupun Sunnah yang isbatkan kaif bagi Allah Ta'ala. Daripada Quran, daripada Sunnah yang jelas mengatakan Allah Ta'ala memang ada kaif. Ataupun daripada ijma' ataupun daripada ulama salaf yang mengatakan bagi Allah Ta'ala ada kaif. Sebab kaif itu isu besar. Yes. So dah masa? Saya boleh habiskan jawapan Okey. tanpa soalan. InsyaAllah nanti selepas masa sana saya akan tunjukkan rujukan semua. Tahu pasal banyak sangat rujukan saya ni. Jadi saya takut memang tanpa nak cari. Habis masa habis nak cari saja. Itu baik. Sebab bagi saya faham kalau kaif tak ada, maknanya sifat tak ada. Kalau sifat tak ada, zat tak ada. Wallahualam baik. Awak tanya soalan kita masih habis. Tak, bukan soalannya menetapkan mazhab ustaz. Ya. Itu baru kalau tak ada kaif, tak ada sifat. Ya. Mazhab Ustaz Masyari. Ya. Jadi kita dah lalui sesi interogasi. Saya rasa sangat menarik, banyak poin-poin yang sangat diperlukan dalam menetapkan tawilan oleh ulama-ulama ada salafi itu pun khalaf untuk panduan kita mengenal sifat Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak Ustaz Hidayat kerana sesi interogasi yang sangat menarik dan juga tidak ketinggalan ada kumpulan Ustaz Masyari juga ada yang soalan dijawab, tapi kemungkinan mereka akan berinteraksi secara lain untuk memberikan jawapan dan soalan-soalan lain. Itu terpulang pada mereka sendiri. Tapi dalam sesi ini, inilah saja masa yang terluang untuk saya kata memang pertemuan sekali ini mungkin tidak mencukupi, dan ruang masa, keterbatasan masa ini juga rasanya belum lagi mencukupi untuk kita menggali lagi soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan yang padu supaya tidak mengelirukan terutamanya orang awam bila kita bicara tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucap terima kasih kepada kedua-dua kumpulan dan kita akan ikut kita rehat. Rehat 15 minit. Kemudian akan ada sesi pembentangan oleh panel Ustaz Nur Hidayat. Jadi sampai sini dulu. Allah